Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masaliati Afriliani dengan NIM 1212020144 yang insya Allah akan memaparkan sejarah peradaban Islam, yang mana terdapat beberapa judul di dalam video ini guna memenuhi tugas ujian akhir semester daripada mata kuliah sejarah peradaban Islam. Langsung saja, judul yang pertama yaitu peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah. Yang pertama yaitu asal-usul Bani Umayyah. Pendiri sekaligus khalifah pertama daripada Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Kemudian, berdirinya Bani Umayyah dilatar belakangi oleh sebuah peristiwa penting dalam sejarah Islam, yaitu Amul Jamaah atau Tahun Persatuan, yang mana peristiwa ini ditandai dengan penyerahan kekuasaan dari Hasan kepada Muawiyah I di Kufah. Selain daripada itu, berdirinya dinasti Umayyah dilatar belakangi oleh peristiwa tahkim dan juga perang Siffin, yang kemudian Bani Umayyah mengubah pemerintahannya dari demokratis kepada monarki. Selanjutnya yaitu kejayaan Bani Umayyah. Bani Umayyah mengalami kejayaan pada masa pemerintahannya, yang mana pemerintahannya itu berlangsung selama 90 tahun lamanya dan dibagi ke dalam dua periode. Periode pertama yaitu dari tahun 661 Masehi hingga 750 Masehi, yang mana pusat pemerintahannya itu di Damaskus. Periode kedua yaitu dari tahun 756 Masehi hingga 1031 Masehi, dengan pusat pemerintahannya di Cordova dan juga Spanyol. Selain daripada itu, kejayaan daripada Bani Umayyah yakni dapat menguasai sebagian besar wilayah Asia Selatan, kemudian Asia Tengah, pesisir Afrika Selatan, hingga Andalusia. Bani Umayyah mencapai masa keemasannya pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, yakni pada tahun 705 Masehi hingga 715 Masehi. Karena pada masa pemerintahannya, pembangunan tidak hanya difokuskan pada perluasan wilayah saja, tetapi juga pembangunan jalan raya, kemudian pabrik, kemudian masjid, hingga panti asuhan. Selain daripada itu juga, ilmu agama dan juga pengetahuan berkembang sangat pesat kala itu. Selanjutnya mengenai perkembangan dan pertumbuhan Islam Bani Umayyah. Perkembangan dan pertumbuhan Islam Bani Umayyah dapat dilihat dari pembagian wilayahnya, yang mana pada masa Bani Umayyah memiliki 10 provinsi, kemudian bidang administrasi pemerintahannya, dan juga organisasi keuangannya, organisasi ketentaraannya, organisasi kehakimannya, yang mana organisasi kehakiman pada masa ini memiliki ciri khas, yaitu yang pertama, seorang qadhi memutuskan perkara dengan cara ijtihad. Yang kedua, yaitu kehakimannya belum dipengaruhi oleh politik. Nah, perkembangan dan pertumbuhan Islam Bani Umayyah juga dapat dilihat dari bidang seni rupanya, bidang seni sastranya, hingga bidang arsitekturnya. Seiring berjalannya waktu, Bani Umayyah mengalami kehancuran dan juga kemunduran, yang mana menurut Harun Nasution, sebab-sebab daripada kehancuran dan kemunduran Bani Umayyah diantaranya yaitu yang pertama, sejak berdiri hingga berakhirnya Bani Umayyah selalu mendapat perlawanan dari mereka yang keluar dari barisan karena tidak setuju dengan tahkim. Yang kedua, golongan Syiah selalu mengadakan pertentangan atau perlawanan. Yang ketiga, yaitu munculnya Bani Hashim. Yang keempat, yaitu selalu ada pertentangan antara suku Arab Selatan dan suku Arab Utara. Dan yang terakhir, yaitu sering terjadinya pertentangan antara anggota-anggota dinasti Umayyah. Lanjut pada judul yang kedua, yaitu peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah.
Dinamakan dinasti Abbasiyah karena penguasa dan juga pendirinya merupakan keturunan Al-Abbas, yakni paman daripada Nabi Muhammad SAW. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah Al-Saffah ibn Muhammad ibn Ali ibn Al-Abbas. Didirikannya dinasti Abbasiyah tidak lepas dari munculnya masalah di periode-periode terakhir Bani Umayyah, yang mana banyaknya masalah tersebut menjadikan momentum tepat untuk Bani Abbasiyah menghancurkan Bani Umayyah, yang kemudian kelompok Abbasiyah ini mempunyai tempat propaganda, yakni di Kufah dan juga Khurasan. Dipilihnya tempat ini karena tempat ini strategis dan juga termasuk ke wilayah Persia. Ada beberapa faktor keberhasilan daripada pendirian dinasti Abbasiyah, yaitu yang pertama, karena solidaritas kekeluargaannya. Yang kedua, yaitu karena kekuatan militernya. Yang ketiga, yaitu karena lemahnya Bani Umayyah. Dan yang terakhir, yaitu karena Bani Umayyah merupakan atau termasuk kepada Arab sentris. Dalam masa pemerintahannya, Abbasiyah memiliki 37 khalifah yang memimpin. Tetapi dalam masa kejayaannya terletak pada 10 khalifah saja, yaitu yang pertama Abu Abbas Al-Saffah, yang kedua yaitu Abu Ja'far Al-Mansur, yang ketiga yaitu Mahdi bin Al-Mansur, yang keempat yaitu Hadi bin Mahdi, yang kelima yaitu Harun Ar-Rasyid, yang keenam yaitu Al-Amin, yang ketujuh yaitu Al-Ma'mun, yang kedelapan itu Al-Mu'tasim, yang kesembilan yaitu Al-Mutawakkil, dan yang terakhir yaitu Al-Wathiq. Dinasti Abbasiyah berkuasa selama 5 abad lamanya, yang mana secara umum dibagi atas 4 periode, yaitu yang pertama periode awal, yakni dari tahun 750 Masehi hingga 847 Masehi. Yang kedua yaitu periode lanjutan, yakni dari tahun 847 Masehi hingga 945 Masehi. Yang ketiga yaitu periode Buaihi, yakni dari tahun 945 hingga tahun 1055 Masehi. Yang terakhir yaitu periode Seljuk, yakni dari tahun 1055 hingga 1258. Masa kemajuan dinasti Abbasiyah dapat dilihat dari kemajuan dalam bidang sosial budayanya, kemudian kemajuan dalam bidang politik dan juga militernya, kemajuan dalam bidang seni bahasa dan juga seni musiknya, kemudian kemajuan dalam bidang pendidikannya, dan kemajuan dalam bidang ilmu agama Islamnya. Ilmu agama yang dikembangkan pada masa ini meliputi berbagai bidang ilmu, yakni diantaranya ilmu fikih, ilmu usul fiqh, ilmu hadis, ilmu tasawuf, dan lain sebagainya. Seiring berjalannya waktu, dinasti Abbasiyah mengalami kemunduran dan juga kehancuran, yakni puncak daripada kehancuran dan kemundurannya di kota Baghdad pada tahun 1258. Lanjut pada judul yang ketiga, yaitu masuknya Islam ke Andalusia. Andalusia merupakan nama yang dikenal di dunia Islam dan dunia Arab untuk semenanjung Liberia dan Asbania, yang kini terdiri atas Spanyol dan juga Portugal. Spanyol diduduki Islam pada masa Khalifah Al-Walid, yang mana merupakan salah satu Khalifah Bani Umayyah pada tahun 711 Masehi. Dalam proses penaklukan Spanyol, terdapat 3 pahlawan Islam yang sangat berjasa untuk mempersatukan pasukan, yakni yang pertama Tariq bin Malik, dikenal juga sebagai perintis dan penyelidik. Yang kedua yaitu Tariq bin Ziyad, dikenal sebagai penakluk Spanyol karena ia mempunyai pasukan yang lebih besar dan hasilnya nyata. Dan yang ketiga yaitu Musa bin Nusair. Perkembangan Islam di Andalusia telah berperan sangat besar melalui perjalanan panjang sejak tahun 711 Masehi hingga 1492 Masehi, yang mana terbagi ke dalam 6 periode, yaitu periode pertama
Andalusia berada di bawah pemerintahan atau gubernur yang dipilih oleh Khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Periode kedua, yaitu Andalusia berada di bawah pemerintahan atau gubernur Amir, tetapi tidak tunduk pada pemerintahan Bani Abbasiyah. Periode ketiga, yaitu Andalusia mencapai kejayaannya hingga menyaingi kejayaan Bani Abbasiyah di Baghdad. Periode keempat, Andalusia mengalami perpecahan hingga menjadi lebih dari 30 kerajaan-kerajaan kecil. Periode kelima, yaitu Andalusia berada di bawah pemerintahan Bani Murabitun dan Bani Muwahhidin. Dan periode terakhir, yaitu periode 6, Andalusia berada di bawah pemerintahan Bani Ahmad. Tak lepas dari itu, prestasi-prestasi pun diraih oleh masa pemerintahan Islam di Andalusia, seperti pengetahuan dan juga pembangunan. Adapun pengetahuan yang berkembang kala itu seperti fikih, kemudian sains, musik dan kesenian, hingga sastra bahasa. Seiring berjalannya waktu, kemunduran dan kehancuran Islam di Andalusia pun terjadi, yakni disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, yaitu karena tidak adanya ideologi pemersatu. Yang kedua, karena konflik Islam dan Kristen. Yang ketiga, karena kesulitan ekonomi. Dan yang terakhir, karena keterpencilan. Lanjut pada judul yang keempat, yaitu peradaban Islam di masa dinasti-dinasti kecil. Dinasti-dinasti kecil ini bermunculan pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah, yang mana pada awal abad ke-8, kebencian terhadap pemerintahan Bani Umayyah telah tersebar luas, yang kemudian memunculkan kelompok-kelompok yang merasa tidak puas dengan pemerintahan Bani Umayyah. Adapun kelompok-kelompok tersebut yaitu yang pertama, kelompok non-Arab atau Mawali. Yang kedua yaitu kelompok Syiah dan juga Khawarij. Yang ketiga yaitu kelompok Muslim di Mekah, Madinah, dan Irak. Dan terakhir yaitu kelompok Muslim yang soleh, baik Arab maupun non-Arab. Kemudian Bani Abbasiyah menyusun dan merencanakan kegiatan Al-Humaimah, yang mana 3 kota dijadikannya sebagai pusat kegiatan. Kota tersebut diantaranya yaitu yang pertama Al-Humaimah sebagai pusat perencana organisasi, yang kedua yaitu Kufah sebagai kota penghubung, dan yang ketiga yaitu Khurasan sebagai kota pusat kegiatan. Adapun salah satu faktor penyebab daripada munculnya dinasti-dinasti kecil di lingkungan Abbasiyah yaitu karena letak geografisnya. Sementara menurut Badriyatim, sebab-sebab daripada munculnya dinasti-dinasti kecil di lingkungan Abbasiyah yaitu karena kemungkinan para khalifah Bani Abbasiyah merasa puas dengan besarnya pajak dari gubernur-gubernurnya, serta para penguasa Abbasiyah lebih fokus mengembangkan peradaban dan kebudayaan daripada ekspansi wilayah dan juga politik. Hingga kemudian muncullah dinasti-dinasti kecil di wilayah timur dan juga barat Abbasiyah. Adapun dinasti-dinasti yang muncul di wilayah bagian barat Abbasiyah yaitu yang pertama, dinasti Idrisiyah. Dinasti Idrisiyah ini didirikan oleh Idris bin Abdullah, yang mana ia merupakan penganut Syiah. Kemudian dinasti ini juga muncul sebagai dinasti yang kuat dan juga kokoh. Adapun alasan daripada itu yakni yang pertama, karena dinasti ini mendapat dukungan dari bangsa Barbar, dan yang kedua yakni letak geografis dinasti ini jauh dari pemerintahan dinasti Abbasiyah. Dinasti selanjutnya yaitu dinasti Tuluniyah. Dinasti Tuluniyah ini didirikan oleh Ahmad Tulun, yang mana dinasti ini merupakan dinasti pertama di Mesir yang mendapat hak otonom dari dinasti Abbasiyah. Dinasti selanjutnya yaitu dinasti Iksidiyah. Dinasti Iksidiyah ini didirikan oleh Muhammad Tughi pada tahun 935. Dan dinasti ini mempunyai pengaruh besar dalam memperkuat wilayah Mesir. Dan dinasti terakhir yaitu dinasti Hamdaniyah.
Dinasti ini didirikan pertama kali di Mesopotamia Utara dan beribukotakan Mosul. Nah, dinasti ini juga merupakan keturunan daripada Hamdan ibn Hamdun. Selanjutnya, dinasti-dinasti kecil yang muncul di wilayah Timur Abbasiyah. Di antara daripada dinasti-dinasti tersebut yaitu yang pertama dinasti Tohiriyah. Dinasti Tohiriyah ini berada di Khurasan yang mana dipimpin oleh beberapa amir yaitu Tohir ibn Husain, kemudian Muhammad ibn Tohir dan Abdullah ibn Tohir. Dinasti Tohiriyah ini dianggap sangat berjasa karena berhasil menjadikan kota Naisabur sebagai kota ilmu dan kebudayaan di timur. Selanjutnya yaitu dinasti Safariyah. Dinasti Safariyah ini didirikan oleh Yakub bin Laiz al-Safar pada tahun 867 hingga 878 Masehi. Dinasti selanjutnya yaitu dinasti Samaniyah yang mana didirikan oleh Asad ibn Saman yang mana diberi wewenang oleh Ma'mun untuk memimpin daerah Transosania. Dan terakhir yaitu dinasti Ghaznawiyah. Lanjut pada judul yang kelima, yaitu peradaban Islam di masa 3 kerajaan besar. 3 kerajaan besar tersebut diantaranya yaitu yang pertama kerajaan Turki Utsmani, yang kedua yaitu dinasti Safawi di Persia, dan yang ketiga yaitu dinasti Mongol di India. Yang pertama, kerajaan Turki Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani ini didirikan oleh bangsa Turki dari kabilah Oghuz yang mana mendiami daerah Mongol dan bagian utara negeri Cina. Kerajaan Turki Utsmani ini juga berasal dari suku bangsa pengembara Koyuk Oghuz yang dipimpin oleh Sulaiman Shah. Kemudian Al-Tugril mendirikan ibu kota yang bernama Sugut, dan di sanalah lahir putranya yang bernama Utsman pada tahun 1288 Masehi. Yang kemudian Utsman mendeklarasikan dirinya sebagai sultan dan berdirilah dinasti Utsmani ini. Raja-raja Turki Utsmani bergelar sultan sekaligus khalifah. Mereka mendapatkan kekuasaan secara turun-temurun, walaupun tidak harus putra pertama yang menjadi atau menggantikan khalifah terdahulu. Setelah Utsman meninggal pada tahun 1326 Masehi, ia digantikan oleh putranya yang bernama Orkan. Setelah itu, Sultan Mahmud digantikan oleh putranya yang bernama Sultan Murad I. Dan setelah Sultan Murad I meninggal, ia digantikan oleh Bayazid. Dan setelah Bayazid meninggal, ia digantikan oleh Muhammad. Hingga pada akhirnya Muhammad meninggal, ia pun digantikan oleh Sultan Murad II. Kerajaan Turki Utsmani selalu melakukan perluasan wilayah. Adapun perluasan wilayah yang dilakukan yaitu penaklukan Konstantinopel pada tanggal 29 Mei 1453 Masehi yang mana dipimpin oleh Sultan Muhammad II atau dikenal dengan nama Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih juga menerapkan undang-undang baru dalam Islam. Nah, setelah Al-Fatih meninggal, ia digantikan oleh putranya yang bernama Bayazid II. Dan setelah Bayazid meninggal, pemerintahan dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Salim I. Salim I ini dikenal sebagai penguasa yang kejam kala itu. Dan setelah Salim meninggal, ia digantikan oleh Sulaiman Agung, yaitu pada tahun 1520 hingga 1566 Masehi, yang mana Sulaiman Agung ini membawa kejayaan pada Islam kala itu hingga dijuluki sebagai Sulaiman Al-Qandul. Seiring berjalannya waktu, kerajaan Turki Utsmani pun mengalami kehancuran dan juga kemunduran, yang mana sejak tahun 1920 Mustafa Kemal Pasha menjadikan Ankara sebagai aktivitas politiknya. Kerajaan besar selanjutnya yaitu Kerajaan Syafawiyah. Kerajaan Syafawiyah ini didirikan pada tahun
1502 hingga 1722 Masehi, yang mana didirikan oleh Safi ad-Din. Kerajaan Safawiyah ini bermula dari tarekat yang kemudian dilestarikan hingga menjadi kerajaan. Kerajaan Safawiyah mengalami kemajuan yang dapat dilihat dari bidang arsitekturnya, kemudian bidang ekonominya, hingga bidang ilmu pengetahuannya. Hingga pada akhirnya kerajaan Safawiyah ini mengalami kemunduran dan juga kehancuran yang ditandai dengan diserangnya kerajaan Safawiyah ini oleh kerajaan Turki Utsmani dan Rusia, yang kerajaan Turki Utsmani ini berhasil merebut wilayah kerajaan Safawiyah. Kerajaan besar terakhir yaitu kerajaan Mughal di India. Kerajaan Mughal didirikan pada tahun 1526 Masehi yang dipimpin oleh Raja Zahir ad-Din Muhammad Banir atau sering disebut Raja Babur. Dinasti ini memiliki sultan-sultan yang besar dan terkenal pada abad ke-17, yaitu Sultan Akbar, kemudian Sultan Jengahir, Sultan Shahjahan, dan Sultan Aurangzeb. Kemajuan dinasti atau kerajaan Mughal dapat dilihat dari berkembangnya politik dan juga ekonominya, kemudian bidang kemiliterannya, hingga bidang ilmu pengetahuannya. Adapun kemunduran dan kehancuran kerajaan Mughal terjadi pada tahun 1858 Masehi yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama terjadi stagnasi dalam pembinaan kekuatan militer, dan yang kedua yaitu karena kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan elit politik. Lanjut pada judul yang keenam, yaitu perkembangan dunia Islam pada abad ke-19, ke-20, dan 21. Yang pertama yaitu perkembangan dunia Islam pada abad ke-19, yang mana terjadinya penetrasi kolonial barat atas dunia Islam. Abad ke-19 merupakan abad kemajuan kolonialisme barat yang melanda hampir ke semua belahan dunia Islam. Penetrasi kolonial barat ini melibatkan negara-negara Eropa berkembang pesat, sedangkan dunia Islam tidak berdaya menghadapi penetrasi kolonial barat ini, sehingga hampir semua negara-negara Islam dijajahi oleh mereka. Hanya 4 negara yang tidak dijajahi oleh mereka, yaitu yang pertama Turki, yang kedua Saudi Arabia, yang ketiga Afghanistan, dan yang keempat yaitu Yaman. Adapun faktor-faktor internal daripada adanya penetrasi kolonial barat ini, yang pertama yaitu karena politik umat Islam mengalami kemunduran pada abad ke-17, dan yang kedua yaitu karena ekonomi umat Islam mengalami kemunduran, dan yang ketiga yaitu karena berkembangnya pemikiran nasional di dunia Islam. Sedangkan faktor-faktor eksternal daripada adanya penetrasi kolonial barat ini yaitu karena ekonomi dan juga politik bagian barat mengalami kemajuan yang mana memudahkan mereka untuk melakukan hubungan dagang dan monopoli. Dan faktor eksternal lainnya yaitu pemikiran nasional berkembang di barat. Sedangkan faktor-faktor eksternal daripada adanya penetrasi kolonial barat ini yaitu karena politik dan juga ekonomi kolonial barat mengalami kemajuan yang mana memudahkan mereka untuk melakukan hubungan dagang dan monopoli. Faktor eksternal lainnya yaitu karena pemikiran rasional yang berkembang di barat. Bentuk-bentuk penetrasi kolonial barat terdiri atas 3 macam, yaitu yang pertama penetrasi daerah-daerah yang penduduknya sedikit, yang kedua yaitu kawasan-kawasan yang cuacanya cocok untuk orang-orang Eropa, dan yang ketiga yaitu daerah-daerah yang dianggap tidak dapat dijadikan tempat pemukiman untuk orang-orang Eropa. Yang kedua, perkembangan dunia Islam pada abad ke-20, yang mana terjadinya pembebasan dunia Islam dari kolonialisme barat. Di awal abad ke-20, umat Islam berusaha bangkit dari kolonialisme barat. Dan
kebangkitan umat Islam melalui perjalanan panjang sejak abad ke-18, di mana mereka menyadari akan keterpurukan dan keterbelakangannya ketika Napoleon Bonaparte menguasai Mesir. Dalam menghadapi kolonialisme Barat, umat Islam menggapainya dengan cara yaitu menolak, kemudian mundur, kemudian sekularisme, westernizasi, dan modernisasi Islam. Yang ketiga yaitu perkembangan dunia Islam pada abad ke-21. Abad ke-21 ini merupakan era atau zaman milenial, yang mana agama Islam pasti mengalami pembaharuan dan juga perubahan. Adapun pembaharuan dalam Islam disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internalnya yaitu keadaan moral para pemeluknya mengalami penurunan, dan faktor eksternalnya yaitu kolonialisme Barat menantang intelektualisme para pemikir Muslim. Pada abad ke-21 ini juga muncul cendekiawan-cendekiawan Muslim seperti Nurholis Majid, Maulana Syah Ahmadur, dan lain sebagainya. Dan pada abad ini juga muncul organisasi-organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan lain sebagainya. Lanjut pada judul yang terakhir, yaitu Islam di Indonesia. Beberapa ahli berpendapat bahwa masuknya Islam di Indonesia melalui perdagangan. Kemudian strategi dakwah Islam di Indonesia terdiri dari beberapa strategi, yaitu perdagangan, perkawinan, kemudian pendidikan, politik, kesenian, dan tasawuf. Dan di Indonesia terdapat lembaga dakwah dan juga lembaga ulama yang mana sering disebut sebagai Wali Songo dan terdiri dari 9 wali. 9 wali tersebut yaitu Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Gresik, Sunan Giri, Sunan Bonang, kemudian Sunan Muria, dan Sunan Derajat. Kemudian fase perkembangan Islam di Indonesia terdiri dari beberapa fase, yaitu fase pertama adanya kontak komunitas antara Nusantara dengan para pedagang dan musafir dari Arab dan juga Persia. Fase kedua yaitu para pedagang asing yang memeluk Islam mengadakan kontak dan bergaul dengan masyarakat lokal Nusantara. Fase ketiga yaitu tumbuhnya pemukiman Muslim di Nusantara, dan fase keempat yaitu tumbuhnya pusat kekuatan-kekuatan politik dan kesultanan Islam di Nusantara. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.